Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Launching Kampung Tangguh, Kampung Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Manan. Dengan ini pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Banjit atau yang mewakili kepada perwakilan, kami persilakan. Banjit atau Puskesmas Banjit yang kami banggakan. Terutama di dalam hal kegiatan kita pagi ini, fokus utama adalah masyarakat Kampung Rantau Temiang. Maka dalam hal ini tidak banyak yang kami sampaikan sehubungan waktu kita sangat singkat. Bapak Kapolsek dan jajarannya akan melanjutkan kegiatan di kampung lain, di titik lain. Maka untuk kewajiban kita di pagi ini adalah pelaksanaan launching Kampung Tangguh, yang semestinya hari ini adalah Bapak Camat yang mewakili. Yang hadir maksud saya, sehubungan beliau belum bisa datang, Bapak Camat mohon maaf kepada Bapak Kepala Kampung beserta jajaran dan terutama kepada seluruh masyarakat Rantau Temiang tidak bisa menghadiri kegiatan kita di pagi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, sambutan Bapak Kepala Kampung Kampung Rantau Temiang. Kepada Bapak Kepala Kampung Kampung Rantau Temiang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita untuk Allah SWT pada siang hari ini kita cepat berkumpul di Balai Kampung Rantau Temiang, selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Semoga dari sekarang dan seterusnya, baik yang hadir di Balai Kampung Rantau Temiang dan masyarakat Kampung Rantau Temiang, Kecamatan Banjit selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Selawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada salam beliaulah kita yang berhadapan ibu dalam tahun ini. Semoga nanti kita dapat sepakat daripada beliau. Amin. 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 Yang kami hormati Pak Camat Banjit atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Kapolsek Kecamatan Banjit, yang kami hormati Pak Danamil yang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Banjit atau yang mewakili, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Kampung Rantau Temiang. Kami masyarakat Kampung Rantau Temiang akan siap melakukan Kampung Tangguh untuk Kecamatan Banjit sesuai dengan petunjuk Kecamatan Banjit, sesuai dengan petunjuk Kapolsek dan Namil, dan kami siap untuk melaksanakan itu di bawah naungan oleh para Puskesmas Kecamatan Banjit. Semoga Kecamatan Banjit, khusus di Kampung Rantau Temiang dan Kecamatan Banjit, akan terhindar dari COVID-19 ini. Kami seluruh masyarakat akan berusaha sepenuh untuk melakukan penanggulangan COVID-19 ini. Jadi kami sangat terima kasih dengan Pak Kapolsek dan Nabil, Kepala Puskes dan Pak Camat telah membimbing dan mengayomi kami. Dan kami selaku pemerintahan kampung akan siap dan mohon arahan dan bimbingan untuk ke depan apa yang harus dilakukan untuk pencegahan di COVID-19 ini. Hanya sudah itu penyampaian kami, lebih kurang andai pun ada kesalahan kami mohon maaf. Wa akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan selanjutnya sambutan dari Bapak Kapolsek Banjit atau Bapak AKP Singgi Widada. Kepada Bapak AKP Singgi Widada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Tabipun. Yang kami hormati Bapak Camat atau wakili Kecamatan Banjit, Bapak Dan Ramil, Bapak Otorite Kesehatan atau wakili, khusus Bapak Kepala Kampung Rantau Temiang, Bapak-bapak itu perangkat kampung, undangan semuanya hadir. Pertama-tama kita tidak lupa bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih berkekuatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan lonceng kampung di tingkat kampung Rantau Temiang. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sekalian kampung dan aparat kampung yang telah mempersiapkan untuk pelaksanaannya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Karena ini bukan hanya di kampung sini aja, kalian semua, ini berlaku seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia harus dilaksanakan. Makanya dengan daya upaya gimana caranya itu harus dilaksanakan. Nah, hal tersebut mendasari dari beberapa aturan dari kepolisian, undang-undang kepolisian, undang-undang nomor 2 tahun 2002, perintah Bapak Kapolri, Bapak Kapolda tentang penanganan COVID, tentang pelaksanaan pembuatan pilot project Kampung Tangguh Nusantara, dan berkali-kali ditekankan sudah kerjasama juga dengan pemerintah dalam negeri atau Pemda atau kecamatan dan sekarang turun ke kampung. Nah, itu dengan perintahnya dengan tujuan dengan adanya Kampung Tangguh Nasional ini, itu tujuannya untuk penanganan wabah COVID pandemi 19 yang sekarang sudah merebak di hampir seluruh dunia. Dunia ini kita harus sama-sama sehingga dibentuk petugas-petugas yang berada di tingkat bawah di tingkat kampung. Apabila terjadi COVID, apabila di wilayah itu ada warga-warga yang baru masuk dari luar, apabila di kampung itu istilahnya untuk penanganan COVID tingkat bawah, ya, sehingga kita diperintahkan untuk bersatu padu dengan cara bersama-sama aparat yang ada di desa, petugas kesehatan, aparat kampung, masyarakat dengan sukarela dapat melaksanakan penanggulangan wabah COVID-19. Karena apa? Udah sama-sama kita ketahui bahwa COVID-19 itu adalah wabah yang sangat luar biasa, bagi kita yang imunnya tidak kuat. Maka yang imunnya kuat ya itu nggak bermasalah, tapi walaupun nggak bermasalah, kalau sampai terkena ya bisa menular. Yang bersangkutan tidak, tapi yang lain menular, sehingga ini harus ada upaya pencegahan penanggulangannya. Nah, itu orang yang mampu, ya mungkin nggak terlalu, tapi kalau yang terkena itu orang yang nggak mampu, itu terus dampaknya sangat besar, ya, sangat besar. Itu aja yang perlu sampaikan. Adapun nanti akan kita cek, kita Kampung Tangguh ini ada petugasnya, ada tempat rumah isolasi, ada sarana prasarana yang lain yang perlu dipenuhi, ya, penuhi. Nah, nanti kita cek. Adapun beberapa kelengkapan yang harus ada, itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan salah saya, dan tadi juga minta maaf keterlambatan kami karena kami juga kegiatan hari ini banyak. Namanya mengumpulkan orang itu tidak segampang apa ya. Dari ini cukup orang satu, dari ini cukup satu. Jadi harus kita sama-sama menutupi dan menjaga. Dan selanjutnya himbauan Kang Dimas, harapan saya ini musim penghujan, mungkin di sini banyak sungai-sungai, kita harus sama-sama waspada untuk menjaga
jaga jangan sampai ada yang hanyut di sungai. Itu harapan saya, dikasih tahu warganya, anak-anak kita biasanya kalau berkejadian kita lengah. Nah, kita upayakan dulu, supaya kita ingatkan dulu jangan sampai kita ada yang hanyut di sungai, karena di wilayah kanan ini banyak sungai dan sudah beberapa kali, alhamdulillah kita enggak, tapi kalau di Belambangan Lumpu, Garbate, Pakon Ratu itu sudah pernah terjadi orang hanyut di sungai. Makanya kita sama-sama ingatkan, antisipasi. Dan tidak kalah pentingnya juga, kita juga himbau kepada warga masyarakat, anak-anak kita jaga jangan sampai ada yang terkena kasus narkoba, karena itu akan merusak masa depan kita, anak-anak kita. Kalau sudah sampai kena, hancur kita, ya. Cita-citanya pasti susah mau dicapai. Kerja sudah malas, belajar nggak mau. Orang yang pintar-pintar banyak. Nah, kalau kita nggak bisa mengingatkan keluarga kita agak kesulitan untuk mengejar cita-cita kita. Nah, satu lagi juga perlu saya ingatkan, kita jangan sampai mudah terpancing berita-berita yang tidak benar atau hoax di kampung ini. Jangan gampang meviralkan, karena apa? Kalau berita itu diviralkan nggak benar, nanti kita bisa dituntut sama orang yang merasa dirugikan. Jadi kita memang gampang ngomong, tapi praktik susah. Kita punya anak, kita sendiri aja nggak ngerti HP Android apa, gitu aja kadang nggak tahu. Anak baru TK udah tahu semua, kita mungkin nggak tahu. Kalau saya juga kurang tahu, tahunya ada WA kirim, ya kan, bisa foto, bisa kamera, itu sama dengan saya juga nggak paham. Tapi kita paling tidak kita sama-sama mengingatkan. Saya kira hanya itu, Bapak Ibu semua, Pak Sambat, Pak Rambil, Pak Kesehatan, terima kasih atas pelaksanaannya. Saya kira billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Kepala UPT Puskesmas Banjit yang diwakili oleh Bapak Altaf, kepada Bapak Altaf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aparat kampung dan teman-teman sejawat dari Puskesmas. Di sini saya akan mewakili, karena saya ditunjuk oleh Kepala Puskesmas untuk mewakili Puskesmas mensukseskan kegiatan hari ini, yaitu Kampung Tangguh Rami Rago melakukan program vaksinasi. Saat ini vaksinasi yang sedang berlangsung untuk guru yang sudah lewat, yaitu tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan yang paling rentan untuk terkena virus ini, dan akan seluruhnya nantinya, sehingga target pemerintah itu ada 70% yang divaksinasi, sehingga jadi kebal. Tetapi ketika sudah divaksin bukan berarti merasa kebal ya. Akhirnya kita tidak memperhatikan protokol kesehatan, tidak. Ketika sudah divaksin, meskipun sudah kebal, itu perlu juga protokol kesehatan dijaga. Mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya penanggulangan COVID sangat menjadi konsep utama bagi UPT Puskesmas Banjit, dan kita akan selalu mendukung langkah-langkah di tingkat individu, kampung, kecamatan, ataupun yang lebih luas lagi untuk menanggulangi bersama-sama. Mungkin gitu saja sambutan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lain bagi kami umat manusia seluruhnya, sehingga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan ataupun mencabut penyakit-penyakit yang tidak kami senangi pada saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami pada saat ini, ya Allah. Tiada lain kami bermohon kecuali kepada Engkau, ya Allah, karena pemerintah kami telah menanggulangi apa-apa yang akan menjadi bencana bagi masyarakat Republik Indonesia, ya Allah khususnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi kami mohonkan, terimalah doa kami, hindarkanlah apa yang kami harapkan pada saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bihaqina wa biya subhanaka wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi
Ntar, aku yang motonya. Lah. Malah tutup katanya.